Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Mas Putra, NPM D1D022028. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian percobaan pada modul 1 praktikum besaran elektrik, yaitu tentang teknik pengukuran jembatan Weinstein dan potensiometer. Di sini ada 5 kali percobaan. Pada percobaan pertama yaitu membaca data pada alat ukur. Di sini alat ukur yang digunakan adalah voltmeter. Kenapa voltmeter? Karena pada rangkaian ini hanya terdapat power supply saja. Untuk mengukur tegangan di voltmeter pertama, kita run terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat di voltmeter ini terdapat 12 volt, sama dengan power supply, karena pada rangkaian ini tidak ada beban. Kemudian untuk percobaan yang kedua yaitu mengukur arus. Nah, mengukur arus dan tegangan menggunakan amperemeter dan juga voltmeter. Di sini sumber tegangan yang digunakan adalah 12 volt. Nah, untuk pengukuran tegangan menggunakan voltmeter ini disusun secara paralel terhadap beban, sehingga positif dari power supply bertemu dengan positif voltmeter, kemudian bertemu dengan masukan beban. Untuk keluaran atau negatif dari voltmeter dan keluaran dari beban itu terhubung ke negatif power supply. Sedangkan untuk yang amperemeter itu terhubung seri terhadap beban, dimana positif dari power supply bertemu dengan positif amperemeter, kemudian keluaran dari amperemeter itu terhubung ke masukan beban, dan keluaran beban kembali ke negatif power supply. Oke, mari kita coba run. Nah, di sini terdapat 12 volt pada voltmeter dan juga pada amperemeter itu 0,012. Kenapa bisa 0,012? Karena besar hambatan pada rangkaian ini itu bernilai 1000 ohm. Untuk mencari arus dapat menggunakan perhitungan atau rumus I sama dengan P per R, atau arus sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan atau beban. Kemudian selanjutnya pada percobaan ketiga, nah di sini saya menggunakan sumber tegangan 6 volt untuk hambatan pertama itu 100 ohm, yang kedua itu 150 ohm, dan juga galvanometer dengan besaran 100 ohm. Di sini saya menggunakan
amperemeter, karena galvanometer tidak ada di multisim ini. Rangkaian ini termasuk rangkaian jembatan Weinstein, di mana apabila hambatan R1 dan R2 sama dengan hambatan di potensiometer, maka amperemeter ini akan menunjukkan angka 0. Oke, mari kita coba run. Nah, di sini masih menunjukkan nilai 0,032. Kita atur dulu pada galvanometernya. Sampai ke nilai amperemeter ini menunjukkan angka 0. Nah, di sini dibutuhkan sudut 60 derajat atau 60% supaya amperemeter ini menunjukkan hasil 0. Ini dapat dinyatakan sebagai jembatan Weinstein karena pada rangkaian ini terdapat beban R1 dan R2 sama dengan pada galvanometer ini dan bernilai 0. Oke, selanjutnya langsung saja ke rangkaian keempat. Di sini ada potensiometer sebagai voltage divider tanpa beban. Pada rangkaian ini percobaannya tanpa beban dengan tegangan sumber sebesar 12 volt. Nah, di sini ada potensiometer XMM3 sebagai amperemeter untuk mengatur arus dan XMM4 sebagai voltmeter untuk mengukur tegangan. Kita coba langsung run. Nah, di sini terdapat 12 mA dan juga 6 volt. Dikarenakan potensiometer ini hambatannya sebesar 1000 ohm, maka menghasilkan tegangan 6 volt dengan sumber 12 volt dan juga menghasilkan 12 mA dengan tegangan 12 volt. Ini terjadi karena pada potensiometer ini menggunakan 50% sehingga menghasilkan 6 volt pada XMM4 dan juga 1000 ohm untuk menghasilkan 12 mA pada XMM3 arusnya. Kenapa 12 mA? Itu dapat dibuktikan dengan rumus arus, yaitu tegangan dibagi dengan beban, di mana 12 volt itu dibagi dengan 1000 ohm, hasilnya itu 0,012 ampere atau 12 mA. Sedangkan yang terukur ini 6 volt dikarenakan sudut pada potensiometer ini 50%, sehingga tegangan yang melewati potensiometer ini hanya 50%,
dari sumber tegangan awal power supply ini 12 volt menjadi 6 volt. Untuk selanjutnya itu yang rangkaian kelima. Ini percobaan potensiometer sebagai voltage divider dengan beban. Di sini menggunakan power supply 12 volt sama seperti percobaan keempat, tetapi di sini terdapat hambatan yaitu 100 ohm. Oke, langsung saja kita coba run. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya nilai pada amperemeter dan juga voltmeter ini lebih kecil dibandingkan dengan percobaan sebelumnya, yaitu percobaan keempat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beban ini berpengaruh terhadap tegangan maupun arus pada rangkaian ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.